Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini semua para habaib imam-imam daripada Thariqah Ba'alawi. Kabeh bakar teka. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadarana, atau memandang aku, au nadara nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu gadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Aku yang akan jamin masuk surga. Aku yang akan jamin masuk surga. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pripun. Contohnya kados ngeten, Mbah buyute nyong, mbah buyute aku, iku bisa memadamkan api neraka Jahanam. Percaya napa boten sampean? Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak mau, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak mau, api neraka itu saya buat padam api neraka. Maka para ulama pada zaman itu menentang beliau. Ini sombong sekali orang ini, menentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini kok sombong, masa neraka mau dipadamkan? Siapa dia? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang habib katanya bisa memadamkan api neraka Jahanam, percaya apa tidak orang Seragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil, gak bener ini. Terus Habib Salim bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi, katanya, ya Imam, alangkah agung martabatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya magam martabat kewalian semacam ini? Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, ada setelah aku. Siapa itu? Ammak Abu Bakar Sagaf. Habib Abu Bakar Sagaf di Gresik itu martabatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gak kalah dengan martabatku. Saya dikenal oleh penduduk dunia, tapi Abu Bakar bin Muhammad Sagaf dikenal oleh penduduk barzakh, katanya Syekh. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Masyarakat Seragen diwaca niku manakiban kawit zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin, alal kafi salatullah ala syafi salatullah. Gina pemboten? Ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini Syekh Al-Qamah lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al-Habib Abu Bakar Al-Adami. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidahnya beliau mengatakan, ana dinari jahimi utfiha. Setelah beliau menunjukkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, gak ada sombong. Kalau sombong gak jadi wali, mas. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub, lain sama saya dan anda. Mereka itu mensyukuri nikmat Allah. Ini aku diberi ini oleh Allah, aku diberi ini oleh Allah. Itu nggak ada ujub. Kalau ujub nggak jadi wali, kalau sombong nggak jadi wali. Di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, karomahnya luar biasa. Beliau dapat karomah kayak begitu bukan seperti orang bolak-balik tangan, enggak, melainkan dengan mujahadah. Syekh Abu Bakar bin Salim jatuh daripada semua para habaib dari golongan. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang ulama besar yang ada di Hadramaut di kota Inat. Selain beliau dermawan, beliau ini punya mujahadah, himmatun azimah, punya. Syekh Abu Bakar bin Salim dzul fakhr wal jahil fasih
mendidik keluarga dan anak-anaknya. Beliau punya anak 13 orang. 13-13-nya wali besar. Kanjeng Nabi meminta kepada malaikat Malik supaya umatnya Rasulullah dikembalikan ketimbangan amalnya, dan Kanjeng Nabi akan duduk di amal baiknya, sehingga amal baiknya umatnya lebih berat daripada amal buruknya. Kata jawabnya malaikat, ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjenengan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Ana linari jahim utfiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Ada disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih, berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan Sirat tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, "Juz ya mu'min fa inna nurak tahriqu nari." Cepat lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka enggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka itu. Ketika malaikat Malik diminta oleh Rasulullah untuk ngambil umatnya, malaikat Malik menolak. Kenapa? Karena yang perintah adalah Rasulullah, bukan Allah. Ini menunjukkan dari hadis ini, Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat. Lho iki ono Habib Sragen bisa ngatur malaikat, sokon piye? Le panjenengan percaya bre panjenengan mangke gadah torekot anyar, napa torekot ngedab Rusia? Fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pripun? Contohnya kados ngeten, Mbah buyute nyong, mbah buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lho nyong arep takon wong Sragen, percaya napa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil, gak bener ini. Gini apa boten? Gini apa boten? Sampai mau percaya apa boten? Para syekh, para rawuh, para sedulur sedaya bawon, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah al-faqih al-muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'ali niku para syekh sing disebut faqih muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia, sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan KPI kudu mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalali, masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kali zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salatullah. Gini apa mboten? Ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama mbah buyut mereka yang namanya Al-Faqih Muqaddam. Nyuwun sewu, Faqih Muqaddam niku para syekh para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi Faqih Muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti madhab Syafi'i.
katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Poros cerek, poros dulus debawon. Setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan Faqih Muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasannya Faqih Muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada, tapi ini Faqih Muqaddam sejarah orang dana, catatannya orang nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa sing mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Segera akan diganti dengan Syekh Faqih Muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Mungkin apa mboten? Poros cerek, poros dulus doyo. Bahkan ada catatan mengatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan, kalau memang betul catatan sejarah Faqih Muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana, yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sing kagungan Tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada murid di antara si Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari, sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam itu dipun nadhemaken dhumateng Bayi Muslih Meranggen, mursid Tarekat Qadiriyah Wanaksabandia saka Semarang. Mungkin apa mboten? Para cerek para sedulur mawon. Kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan yang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini yang disebut oleh orang Sragen suul adab. Orang benar itu. Dinapa benar? Paham napa mboten? Lagi para cerek para sul, ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Para cerek para sedulur sedaya mawon. Di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai habaib. Gimana badan? Faham? Sebab apa para Rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampean ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib. Ini adalah penyelewengan makna benar. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib, sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nek bukan cucunya Rasulullah, napa mali Ahlul Bait? Paham nggih?
Jadi wong Seragen saiki wis gak usah takut gitu, gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah, itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng siji-siji wong kaya kowe apa kowe mungkin apa mboten Bu, mungkin apa mboten? Oh para syarek para sedulur sedherek, ada lagi para syarek para rasul mbah mereka itu katanya bisa mi'raj min Gusti Allah Ta'ala 70 kali. Sampean harus paham Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali, mbah mereka sampai 70 kali. Niki goroh napa ngapusi niki, ngapusi napa goroh niki, ras napa mboten sing kados ngoten. Masya Allah, ada malih adalah dia mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur ning Habib. Ini sejak kapan cerita ini muncul? Saya mau tanya, para ulama wali Seragen iki sing bisa ngatur malaikat Israel sapa? Lagi ono Habib jroning ora terus bisa ngatur malaikat Israel. Ngedabrus napa mboten? Panjenengane percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nang gene ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean. Wong gulune masyarakat Seragen susah wis bodol. Manggut ngono manggut terus. Para syarek para sedulur. Ono cerita Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, untuk napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, Rasul disamper bledek. Buka sing ngantuk niki. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem ki boten napa-napa. Sampai sak mangke nek bar pengajian masih ngantuk, mripate masih merem terus, gak usah digugat, digotong mawon teng kuburan sebelah mriku, beres niku. Para syarek para sedulur, Kanjeng Nabi dipunaturi dumateng malaikat Malik, ya Rasulullah, umat panjenengan niku taksi wonten dumateng neraka. Kanjeng Nabi rasa disamper bled. Masya Allah, Kanjeng Nabi nangis, ya Allah, sing leres niku malaikat Malik leres pinten setunggal. Kanjeng Nabi niku dumateng umat eman sayang luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, ya Zabaniyah, wahai Malik, wahai Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka jahanam. Tolong umat saya diantarkan kembali di timbangan amal, supaya nanti amal baiknya akan saya duduk sendiri, supaya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kanjeng Nabi meminta kepada malaikat Malik supaya umatnya Rasulullah dikembalikan ke timbangan amalnya, dan Kanjeng Nabi akan duduk di amal baiknya, sehingga amal baiknya umatnya lebih berat daripada amal buruknya. Apa jawabnya malaikat? Kata jawabnya malaikat, ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjenengan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Loh, kenapa? Sebab kami malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, kami tidak bisa melaksanakan. Kalau itu hanya perintah panjenengan. Akhirnya akhirnya Kanjeng Nabi matur dumateng Gusti Allah, nangis dumateng Gusti Allah, sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan malaikat, kowe umat Muhammad ambil segera ditaruh di timbangan amal, biar nanti Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan duduk di amal baiknya, sehingga lebih berat daripada amal baiknya, dan segera dimasukkan di dalam surga. Artinya apa? Ketika malaikat Malik diminta oleh Rasulullah untuk ngambil umatnya,
menolak. Kenapa? Karena yang perintah adalah Rasulullah, bukan Allah. Ini menunjukkan dari hadis ini Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat. Lho iki ono Habib Sragen bisa ngatur malaikat sokon piye? Ngedabrus napa mboten? Ngedabrus napa mboten? Le panjenengan percaya bre panjenengan mangke gadah torekot anyar napa torekot ngedabrus iya? Mungkin apa mboten? Lah iki para syarif para sedulur, ini berdasarkan fakta sejarah. Kalau seumpama kula kali panjenengan kabeh para syarif para sedulur meluruskan sejarah di tanah Jawa itu sejak zamannya Belanda sudah dibelokkan. Bahkan saya mendengar saudara-saudara sekalian bahwa babat tanah Jawa pun itu atas dasar perintah Belanda, sehingga banyak cerita-cerita yang tidak benar, termasuk cerita tentang masalah sejarah Amangkurat I yang katanya itu membunuh 5.000 ulama yang suka kepada istrinya orang. Itu saudara-saudara, ini adalah cerita Belanda dalam rangka menumbuhkan, memframing negatif, membuat asumsi yang negatif terhadap tokoh-tokoh Indonesia. Untung Amangkurat I begitu meninggal dunia Allah membuktikan jasadnya baunya wangi. Begitu dikubur digali tanahnya wangi, sekitarnya bau wangi. Yang menyaksikan bukan 1-2 orang, ribuan orang menyaksikan sampai 41 malam bau wangi. Maka di Tegal di kuburannya disebutnya Tegal Wangi, Tegal Arum. Allah yang membuktikan, Allah yang mengklarifikasi ini adalah orang soleh, ini adalah orang benar, tapi di framing oleh Belanda sangat jahat, sangat tidak benar, sehingga banyak panjenengan sedaya salah paham dumateng Amangkurat I. Ini kehebatannya Amangkurat. Dan ini para sedulur terjadi juga setelah Belanda boten wonten, sejarah Indonesia dibelokkan oleh beberapa habaib. Katanya Indonesia tanpa habaib tidak bisa merdeka. Semacam ini benar apa salah? Indonesia katanya tanpa habaib tidak bisa merdeka. Ini orang Sragen harus tegas. Ini salah apa benar? Kalau sampean bilang salah, kenapa sampean diem? Ya wis, ujung-ujungnya gak wani kayak gitu. Kita di menusak kecingan nemen ke wong Sragen. Kejaba wani nek ana kula wani nek kene kulane mulih ya ora wani malih ke sampean sempro sampean iki. Ora siapa Rasul, apakah benar tanpa Indonesia? Tanpa Indonesia tanpa habaib orang bisa merdeka? Jelas orang benar. Buka fakta sejarah bahwasanya habaib saking Yaman yang mendatangkan adalah Belanda. Yang mendatangkan siapa? Siapa? Sing keras. Yang mendatangkan habaib siapa? Ngomong londo pe susah nemen cangkemmu gitu. Dadi menusa kecing-kecing nemen wong Sragen. Yang mendatangkan habaib iku siapa? Londo. Lah kok takon londo iku siapa? Penjajah. Berarti habaib iku anteke ben. Paham? Kupinge bolong, ojo disumpeti. Gila mboten? Ya kadang-kadang susah kita tuh. Masyarakat Sragen iku tengah jengan kulong dimangkut-mangkut, tengah jengane Habib mangkut-mangkut mani kampleng siji-siji ya. Mungkin apa mboten? Sing dukikaken habaib di kula abad ke-19, abad keberapa? Abad ke-9. Mbah Hasyim Asy'ari sudah ada, Kyai Nawawi Banten wis ana, Mbah Yai Soleh Darat wis ana. Nggih. Lha iki para syarif para sedulur, sekarang mereka yang mendatangkan itu adalah Belanda. Sing Yaman dugi teng Indonesia ngangge nopo? Ngangge kapal. Kapale sapa? Ya kapale Londo. Lho si kapale Londo bayar apa ora? Ora bayar, gratisan. Ribuan habaib diangkut dumateng
Londo teko ning Indonesia niku ora bayar tapi gratis. Dan sebelum datang di Indonesia, Yahudi Yaman itu didatangkan oleh orang-orang Inggris adalah untuk menduduki Palestina. Jadi ada kaitannya pendudukan Palestina dengan pendudukan Indonesia. Maka saya mengingatkan, ketika Palestina nasibnya sangat tragis, awas Indonesia, hati-hati. Yahudi saking Yaman sudah datang di Indonesia, didatangkan oleh Belanda. Jangan sampai anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina di tahun yang akan datang. Paham? Jadi ono PWI Laskar Sabilillah penting apa ora? Penting apa mboten? Penting apa mboten? Sebab Kiai NU ono sing wani, ono sing ora. Pengurus NU ne ono sing wani, ono sing ora. Ansore ono sing wani, ono sing ora. Muslimate ono sing wani, ono sing ora. Fatayate ono sing wani, sing ora. Bansere ono sing wani, ono sing ora. Lah sing wani-wani ki mlebu dumateng perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, isiye wong NU sing wani. Paham mboten? Para syekh, para sedulur, mereka didatangkan oleh Belanda sampai di sini buat apa? Mereka datang digratiskan oleh Belanda, diberi makan oleh Belanda selama perjalanan sampai di Indonesia. Mereka diberikan pekerjaan oleh Belanda, mereka diberikan tanah oleh Belanda, yang mana tanah itu adalah hasil daripada merampas tanahnya rakyat Indonesia, diberikan oleh mereka, yaitu kaum Ba'alwi, yaitu kaum Habaib. Paham? Setelah itu mereka kerja teng sinten, teng Belanda. Seperti contohnya kapiten Belanda itu kebanyakan dari bangsa Ba'alwi. Ini orang Ba'alwi bangsa Yaman, masyayikh gitu. Sampian tinggali data sejarah, anak bangsa bin Yasa, anak bangsa Al-Jufri, anak bangsa Al-Qaf, anak bangsa As-Segaf, anak bangsa Ba'bud, anak bangsa bin Syekh Abu Bakar. Mereka menjadi kapiten dan bekerja dari Belanda, termasuk Habib Usman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda untuk Batavia. Paham? Nah, kalau seumpama mereka yang membawa adalah Belanda, genetika daripada Ba'alwi itu sama dengan Belanda, yaitu genetika Yahudi Askenazi, sama dengan Zionis genetika Yahudi Askenazi. Datang di Indonesia dijamin oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih pekerjaan oleh Belanda, dikasih penghidupan oleh Belanda. Kira-kira zamannya Belanda apa ikut bela Indonesia apa bela Londo? Bela Indonesia apa bela Londo? Ngomongnya sing keras, bela Indonesia apa bela Londo? Awas sih, aja sampai cangkemmu rubah ge. Rangkum rubah tak sewek sisan ning aku ge. Gini apa mboten? Londo apa bela Londo pembela Indonesia? Bela Londo. Buktinya apa? Buka catatan sejarah. Beberapa di antara orang yang mengatasnamakan perjuangan Indonesia, beberapa Habib di antaranya ada Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ada di Aceh berkhianat di dalam perjuangan ini, meminta upeti kepada Londo, akhirnya melacung dumateng Timur Tengah dengan gaji yang sangat besar. Itu berkhianat terhadap perjuangan masyarakat Aceh. Termasuk juga Usman bin Yahya, mufti yang dianggap diangkat mufti oleh Belanda, kerap kali memberikan fatwa melemahkan perjuangan ini. Pada waktu itu perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh ulama-ulama Torekoh, Mbah Yai Asnawi Kudus gitu, Mbah Yai Nawawi Banten, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif sing ana ning Minangkabau, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani Sumatera Barat, ingkang wonten dumateng Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh, ngantos dugi dumateng Surabaya, para lora-lora pada bujuk-bujuk ingkang wonten dumateng Madura niku seluruhnya toreko
toreko Satoriyah, toreko Qadiriyah, toreko Naksabandiyah, toreko Qadiriyah Naksabandiyah, toreko Junaidiyah, toreko Khalwadiyah, toreko Sadiliyah, toreko Tajidaniyah. Iki para sirip Rasul semua yang menggerakkan perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan Belanda, itu adalah ulama toreko. Maka ketika Belanda menghadapi perlawanan, yaitu adalah ulama-ulama toreko yang sangat luar biasa, dengan pucuknya bomnya ada pada waktu perang Diponegoro 1825, di mana Diponegoro itu juga termasuk pengamal torekot, ulama torekot. Maka ini Belanda harus melumpuhkan ulama torekot. Bagaimana caranya? Caranya meminta kepada Habib Utsman bin Yahya untuk Habib Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Maka dikeluarkan fatwa dalam rangka mengendorkan perjuangan rakyat Indonesia, dalam rangka menghancurkan benteng rakyat Indonesia, dalam rangka menjauhkan rakyat Indonesia dengan para ulama. Apa fatwanya? Fatwanya adalah terus Habib Utsman bin Yahya mengatakan ulama toreko yang ada di Indonesia adalah sesat, itu jalannya setan dan iblis. Paham? Paham? Akhirnya sampai geger Cilegon terjadi, sampai geger sampai Singondani Jogja, sampai geger wonten Jumateng Surabaya Madura, sampai wonten Jumateng Aceh Maluku. Napa sebabnya? Ulama toreko dianggap sesat oleh orang-orang Belanda yang mendukung Belanda, muhibinnya Belanda, dan termasuk muhibin Ba'alwi Habaib ketika itu. Akhirnya ngejar ulama toreko se-Indonesia. Ulama toreko banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh, banyak korbannya ribuan ulama toreko. Itu fatwanya Habib Utsman bin Yahya membunuh banyak ulama toreko. Nih kayak gue berarti nih Habib Utsman bin Yahya niku bela Indonesia apa bela Londo? Londo apa Indonesia? Si ono Habib sing ngomong kayak gue, anggene orang Habib Indonesia tidak merdeka, sing modal kayak kampleng cangkem sisan. Wani apa ora? Wani apa ora? Takoni jawabe gak tegas nemen yang sakit. Dina mboten? Jelas ora bener, dina mboten? Para sirek para sulur. Jadi para sirek para sulur, kami bergerak, rakyat Indonesia bergerak, rame-rame rantas ijo royo, yaitu adalah malang-malang putung. Panjenengan rapatkan barisan, kemudian rapatkan barisan, segera derap daripada langkah kita disamakan. Ayo kalau kali panjenengan bentuk Laskar Sabilillah PWI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membentengi kita semua dari doktrin perlawanan terhadap orang-orang Ba'ali semua benar ya.